tantangan adalah korupsi itu sendiri. Iya. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah memberikan ancaman dalam tanda kutip bagi mereka agar menterinya tidak melakukan korupsi dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang tadi ya. Nah, kalau itu terjadi ya sudah, karirnya akan habis. Baik, oke. Selamat siang rekan-rekan. Ini dari Kementerian Sosial Politik, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hang Tuah membuat program kerja atau proker yang bernamakan Obrolan Politik atau disingkat dengan Optik. Nah, tujuan dari Optik sendiri atau Obrolan Politik sendiri menjadi wadah atau forum untuk kita mengkaji suatu hal atau kebijakan-kebijakan dari elit-elit politik atau kebijakan dari penguasa-penguasa agar kita dapat atau mahasiswa universitas dapat aware dengan kehidupan politik yang ada, karena tidak bisa dipungkiri politik di sini bersifat sangat dinamis seperti adanya fenomena kotak kosong sendiri. Untuk kali ini di Optik sendiri, obrolan politik sendiri, kami membuat dengan atau mengusung tema pilkada fenomena kotak kosong atau fenomena dari calon tunggal yang marak di Indonesia. Oleh karena itu di sini kami dari Kementerian Sosial Politik mengundang bintang tamu yang expert di dalamnya, yaitu Pak Bambang Arianto. Beliau ini dosen FH yang mengajar di hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Oleh karena itu beliau kami undang untuk menjadi bintang tamu di obrolan politik kali ini. Nah, pertama ini Pak, mengenai fenomena maraknya pilkada kotak kosong. Di sini saya mendapat data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mencatat per hari ini ada 35 daerah calon tunggal yang mendaftar atau di pilkada 2024. Nah, ini menurut Pak Bambang sendiri, apakah terjadi penurunan demokrasi? Apakah demokrasi tetap berjalan seperti biasanya, atau dengan fenomena ini demokrasi ini terjadi penurunan? Seperti itu Pak. Mungkin pendapat Pak Bambang bisa. Ya, terima kasih ya Mas Dewa atas podcast Optik, obrolan politik ya. Tema kita kali ini tentang pilkada dengan kotak kosong. Nah, jadi sebelum bicara pada konteks demokrasi, saya ingin bicara bahwa tadi kenapa kok ada fenomena pilkada kotak kosong. Jadi pilkada kotak kosong ini artinya ada pemilihan kepala daerah tapi tidak ada lawan. Lawannya adalah kotak kosong. Nah, karena kotak kosong berarti memang dalam pemilihan kepala daerah di satu tempat tersebut ya memang nggak ada lawan selain lawannya kotak kosong. Nah, kenapa terjadi seperti itu kan gitu? Kenapa terjadi fenomena seperti itu? Nah, kalau dari perspektif hukum memang kita tidak bisa memungkiri bahwa fenomena pilkada kotak kosong itu diatur dalam regulasi, ya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan pilkada kepala daerah. Itu diberi ruang memang bahwa kalau di pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang diberi ruang apabila pemilihan satu pasangan calon itu dilaksanakan apabila setelah ada penundaan dan sampai berakhirnya pendaftaran hanya satu calon. Lalu yang kedua, ada lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar tapi pasangan yang satunya tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, sampai penetapan calon ternyata calon yang dimaksud juga tidak memenuhi syarat. Dan juga ada pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan. Nah, jadi regulasi di Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu memang memberi ruang bagi terjadinya pilkada dengan kotak kosong. Ya. Karena ada ruang itu, maka apakah sah kalau ada pilkada dengan kotak kosong? Sah. Ya, secara hukum sah. Nah, itu dari sisi perspektif hukumnya ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi, nah, sekarang persoalannya adalah kenapa itu diakomodir kan gitu. Karena maksudnya kenapa fenomena pasal 10 itu diakomodir di undang-undang? Karena memang dalam realitasnya
kalau terjadi seperti itu, kalau tidak ada pengaturannya gimana? Ya. Misalnya nggak ada aturan tentang pasal 54C itu, terus terjadi pemilihan hanya satu pasangan calon, berarti kan nggak bisa dilaksanakan pilkada. Artinya undang-undang memberi ruang kalau terjadi seperti normal pilkada ada 2 pasangan calon begini, kalau tidak normal hanya kotak kosong begini aturannya. Ya. Jadi diberi ruang untuk itu. Nah itu secara hukum sah-sah saja. Ya. Nah sekarang pertanyaannya kan secara politiknya gimana? Karena apa? Politik. Karena ketika yang mendaftar cuma 1, berarti kesempatan kita sebagai warga negara untuk memilih itu cuma 1 kesempatan dan tidak ada pilihan lain. Ya cuma itu aja kan. Jadi kita nggak punya pilihan lain selain memilih orang yang ada. Kalau kalian memilih kotak kosong gimana? Apakah nanti kepala daerahnya kotak kosong? Kan nggak mungkin. Selogis-logisnya kita ya, kita pasti akan memilih orang yang lawannya kotak kosong. Apakah nanti ada orang yang milih kotak kosong? Mungkin ada. Nah, yang terjadi kan baru sekali tuh, yang ada 2 kasus di Pilkada Makassar, di mana yang menang kotak kosong. Nah, itu untuk selanjutnya bagaimana? Apakah terjadi pemungutan suara ulang atau kotak kosong yang menang atau yang calon tersebut yang... Kalau berdasarkan aturan, kalau yang menang kotak kosong maka pemilihan ulang akan dilaksanakan tahun depan. Ya. Pemilihan ulang akan dilaksanakan tahun depan. Sehingga dalam 1 tahun itu pilkada berhenti dulu, kepala daerah dipimpin oleh pejabat sementara, ya. Habis itu setelah itu nanti persiapan untuk pemilu kada di tahun depan. Nah, pemilu tahun depan itu apakah akan diisi kotak kosong lagi? Mungkin situasinya berbeda, pasti akan ada calon baru lagi. Tapi kan bagi orang yang akan menang hari ini, ketika ditunda pemilihannya, bisa-bisa tahun depan bisa kalahkan gitu ya. Makanya ya dia berharap kalau bisa ya menang sekarang. Kalau seperti ini kan, kalau menurut saya sendiri, apabila nanti yang dimenangkan kotak kosong ini bisa jadi apa ya, bahan atau cek ombak dari partai-partai lain. Oh, ini suaranya segini. Jadi nanti partai-partai ini mengusungkan calon ini. Apakah seperti itu juga ya, bisa, Pak? Fenomena di kita itu kan pertama yang mengusulkan calon kepala daerah. Siapa calon kepala daerah itu adalah yang punya kuasa adalah partai politik. Ya. Sehingga yang bisa jadi pengusung kepala daerah itu pasti partai politik. Nah, sekarang partai politik di daerah itu apakah sama dengan partai politik yang ada di tingkat pusat? Kalau dari partainya sama, tapi dari sisi kebijakan politiknya kadang-kadang beda-beda antara partai di pusat dengan partai di daerah. Artinya apa? Di pusat mungkin antara PKB, Gerindra saling bekerja sama, tapi di daerah tentu pasangan yang dipilih berbeda, kan gitu ya. Nah, kalau kemarin kan berusaha disatukan dengan namanya koalisi. Kalau disatukan dengan namanya koalisi, harapannya ada kesamaan antara pasangan calon dari pusat sampai ke daerah itu semuanya satu partai sama, maksudnya koalisi sama. Tapi ternyata itu juga tidak menjamin. Dalam praktek ternyata di daerah juga banyak pilihan. Ya. Contohnya di Surabaya, PDIP bisa bergabung dengan Gerindra, bisa bergabung dengan PKB, semuanya milih Pak Heri Cahyadi. Padahal di tingkat pusat PDIP tidak gabung dengan, tidak berkoalisi dengan partai Gerindra. Nah, di tempat lain juga seperti itu. Jadi ini juga tantangan bagi partai politik, karena kalau dalam situasi seperti ini pilihan partai politik itu pragmatis dalam arti dia milih calon yang akan menang. Iya. Di mana-mana kita milih calon kan pasti kalau bisa menang kan. Nah, daripada milih calon yang kemungkinan kalah, ya lebih baik saya pilih calon yang akan menang.
walaupun konsekuensinya adalah dengan kotak kosong. Nah, ini kan juga tidak memberi pembelajaran yang baik toh. Tapi dalam konteks mereka berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan, ya pilihan pragmatis itu yang akan dipilih. Disurvei siapa kepala daerah yang lagi elektabilitas tinggi, oh ternyata cuma Pak Eri ya. Ya sudahlah, Pak Eri semua. Gitu. Ada pragmatis kan? Iya, Pak. Itu pragmatis. Nah, mereka nggak siap juga untuk bertarung kalau misalnya kalah. Karena pasti uang udah habis banyak sekali tuh untuk bahan kampanye dan lain-lain. Kecuali memang ya partainya memang punya visi, ya walaupun kalah tapi dia ingin memberikan pendidikan politik ke masyarakat, bahwa biar masyarakat punya pilihan calon yang berbeda, walaupun kalah nggak apa-apa, tapi ya itulah namanya investasi politik. Itu kalau kita bicara dari aspek politik. Lalu untuk ini Pak, untuk terkait dengan jalannya demokrasi negara Indonesia sendiri. Nah, ini apakah dengan adanya fenomena atau maraknya calon tunggal ini bisa menurunkan indeks demokrasi atau kepuasan masyarakat itu tersendiri, Pak? Ya, jadi kalau indeks demokrasi, ya, jadi indeks demokrasi kita itu kan memang diukur oleh banyak hal. Ya, pertama ada yang mengukur dari luar negeri, itu di International Europe Nation itu mengukur, dari Freedom House juga mengukur, ya, dari beberapa lembaga internasional juga mengukur indeks demokrasi. Nah, ukuran yang digunakan apa? Biasanya ada proses pemilu, keberlangsungan pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, kebebasan sipil, dan pluralisme. Jadi ukurannya banyak ya. Ukuran dari indeks demokrasinya banyak. Nah, di situ akan diukur masing-masing apakah proses pemilu itu berlangsung secara baik, transparan, apakah partisipasi politik itu juga baik, apakah kebebasan sipil masyarakat baik. Nah, memang dalam konteks Indonesia hampir sebagian lembaga yang mengkaji tentang indeks demokrasi memberikan penilaian bahwa demokrasi Indonesia dalam tahapan cacat, ya, karena diukur dari kebebasan sipil yang berkurang, ya, kebebasan sipil yang berkurang. Nah, mengenai proses pemilu, nah itu memang sejauh ini nilainya masih standar saja. Iya, masih standar tinggi saja. Jadi penilaian bahwa apakah demokrasi Indonesia sedang menurun, ya kalau berdasarkan survei-survei tersebut, ya kita amati sedang dalam situasi seperti itu. Ya. Tapi kalau indeks demokrasi yang dikelola oleh kementerian, hasilnya beda. Iya. Mengatakan demokrasi kita baik-baik saja, bagus nilainya. Iya, dari lembaga survei Indonesia kemarin saya lihat indeks demokrasi di atas 7, Pak Masian. Itu yang disangkal oleh Mahfud MD dalam statementnya diwawancara oleh Tempo. Mahfud MD sendiri menyangkal bahwasannya survei-survei itu tidak bisa dijadikan patokan. Jadi oleh Mahfud MD sendiri menilai demokrasi Indonesia sekarang juga lagi menurun sebenarnya. Seperti itu, Pak. Ya, karena kalau dari luar negeri kan misalnya mungkin kebebasan sipil orang berpendapat kok banyak yang dibatasi atau mungkin dapat tekanan. Nah, tapi mungkin dalam konteks di Indonesia ya sampai sejauh ini kebebasan sipil ya, orang mau demo, orang mau menjelek-jelekan presiden pun gak ada masalah, dan presiden tidak melakukan langkah apa-apa, ya kan, itu sehingga menurut mereka nggak ada masalah kebebasan sipil. Tapi menurut lembaga-lembaga luar yang dicatat adalah yang negatif-negatif tadi, sehingga memang penilaiannya jadi penilaiannya jadi berbeda antara lembaga tadi dengan penilaian yang dilakukan oleh indeks demokrasi yang dilakukan oleh kementerian. Jadi dua pandangan ini masih mendominasi, ya. Nah, kalau kita percaya bahwa indeks demokrasi kita menurun, ya kita harus ulas apa
ciri-cirinya. Iya. Apa ciri-cirinya? Apakah proses penegakan hukumnya, apakah proses pemilunya, apakah partisipasi politiknya. Nah, kalau saya bicara pada konteks partisipasi, saya akui partisipasi kita dalam konteks partisipasi pembentukan undang-undang itu kita sangat minim sekali. Ya. Partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang ya. Kita kan kalau dalam bentuk undang-undang berapa kali kan masyarakat sering diabaikan. Iya. Tiba-tiba bentuk undang-undang cipta kerja dalam waktu yang kurang lebih 3 bulan. Undang-undang UKN kurang lebih 1 bulan. Seperti yang putusan MK kemarin. Semuanya cepat sekali lah. Terus Iya. di mana peran partisipasi masyarakat? Nah, kalau pakai indeks partisipasi masyarakat itu dalam konteks pembentukan undang-undang, saya memang yakin agak penurunan karena mekanismenya tidak sesuai dengan tidak sesuai apa yang telah diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus kalau dari saya sendiri, menurut saya demokrasi ini menurun akibat fenomena kotak kosong ini kan banyak maraknya calon tunggal. Nah, ini masyarakat ini seperti ya hanya itu aja yang dipilih, nggak bisa beraneka ragam. Karena salah satu tujuan dari konsep demokrasi sendiri adalah memilih pemimpin yang benar-benar berkompeten. Jadi di sini masyarakat seperti seolah-olah nggak memiliki pilihan untuk ini mana yang lebih kompeten dari ini. Seperti itu, Pak. Iya, dengan adanya pilkada kotak kosong ini kan akhirnya kita menganggap pilkada hanya formalitas saja. Iya. Ya, hanya formalitas dan kita tidak punya banyak pilihan. Ya, artinya kalau kita ngomong demokrasi itu kan kita punya alternatif pilihan. Iya. Nah, sekarang cuma ada satu pilihan, ya silakan dipilih. Nah, ketika cuma satu pilihan, ya suka tidak suka, baik atau buruk, ya harus dipilih karena itulah yang ada. Nah, memang aja kalau kita bicara konteks demokrasi, ya memang nggak terjadi demokrasi yang sepenuhnya, ya, bahwa masyarakat punya banyak pilihan, calonnya banyak, ya, terus kita bisa mengenal banyak calon di daerah-daerah. Nah, tapi ternyata itu nggak terjadi, ya. Dan sebenarnya pertanyaannya siapa yang harus menyiapkan calon itu? Apakah nggak ada kader-kader yang kompeten untuk siapa yang menyiapkan calon itu? Seharusnya dari awal ya partai politik yang harus menyiapkan calon-calonnya untuk menjadi pemimpin. Jadi dalam waktu 5 tahun ini, misalnya mulai dari sekarang, partai politik sudah harus mengendorse siapa orang-orang di internalnya dia yang akan di-endorse untuk 5 tahun ke depan. Cara mengendorse-nya gimana ya? Jadi harus sering tampil di publik, ya. Dia tampil di publik, publikasi, pernyataan-pernyataan itu sudah harus sering di-endorse karena memang dia diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan. Nah, sekarang partai mau nggak mengendorse-nya itu ya setahun sebelum pilkada sekarang ini. Ya, setahun sebelum pilkada baru di-endorse. Itu pun juga nggak naik-naik. Karena nggak naik-naik, kalau calon saya maju tambah kalah, ya lebih baik milih yang menang aja. Nah, ini kan kader dari partai kan nggak muncul. Iya. Ya. Malah kebanyakan sekarang public figure yang muncul di pemerintahan. Iya, public figure secara elektabilitas sudah tinggi. Ya, sudah tinggi nama, tapi apakah secara berorganisasi di pemerintahan, berkomunikasi dengan kepentingan-kepentingan itu mereka punya kemampuan itu. Sedangkan latihannya itu ya latihan di dewan kan itu. Iya. Kalau kita memahami bahwa kepala daerah itu diusulkan partai politik, ya mereka ini kan latihannya ketika menjadi anggota dewan, ya. Atau kalau dia basicnya adalah ASN, ya dia berlatihnya ya di pemerintahan itu karena dia punya pengalaman di birokrasi. Nah, ketika dia di dewan, dia kan akan berkomunikasi dengan banyak pihak. Iya. Nah, kemampuan komunikasi politik itu yang penting. Nah, kalau kemampuan komunikasi politiknya bagus,
kalau baik kemampuan komunikasi politiknya ke publik juga menarik, nama dia kan tinggi, semakin naik. Nah itu yang akan harus dipersiapkan mulai saat ini. Jadi kalau pingin kita 5 tahun ke depan itu ada banyak calon, ya mulai sekarang partai itu sudah mulai mempunyai calon yang akan di-endorse, baik itu dari Golkar, Gerindra, ya minimal kader-kader dia sendiri yang harus dinaikkan agar nanti 5 tahun ke depan kita punya banyak pilihan. Ya termasuk mendidik mereka untuk gimana sih kamu memperkenalkan diri. Iya. Nah, sekarang ini cara memperkenalkan diri banyak ya. Anda aktif di TikTok, ya, sering muncul ke TV, ya kalau orang politisi sering muncul di TV, hadir pada isu-isu yang besar, yang menarik publik. Nah itu yang akan menaikkan elektabilitas. Misalnya apakah partai sekarang khususnya di Surabaya sudah menyiapkan itu untuk 5 tahun ke depan agar tidak terjadi pilkada kota kosong. Ya. Lalu untuk ini Pak, kan sekarang ada kotak kosong nih untuk masyarakat bisa memilih lah. Nah itu apakah kami sebagai mahasiswa yang idealnya adalah sebagai kalangan masyarakat untuk penyeimbang kekuasaan lah atau penyeimbang elit politik. Nah itu apakah kita boleh untuk mengkampanyekan gerakan kotak kosong sebagai wujud untuk penyeimbang demokrasi sendiri? Ya, pertama kalau dalam isu pemilu itu memilih dan tidak memilih itu adalah hak, ya. Terus memilih kotak kosong itu dan tidak memilih kotak kosong itu sah, ya, secara hukum. Tapi ada juga tidak memilih itu golput. Ya. Kalau Anda mengkampanyekan golput itu jadi masalah karena ada implikasi hukumnya. Anda mengajak orang tidak memilih, ya kan? Nah sekarang ketika Anda mengajak orang untuk memilih kotak kosong, apa argumen yang harus disiapkan untuk memilih kotak kosong? Ya kan? Argumen apa yang ingin Anda berikan kepada publik untuk pemilihan kotak kosong itu? Ya, karena kalau nanti terjadi kotak kosong, yang menang kotak kosong, maka konsekuensinya kan dalam pemerintahan ke depan di Surabaya kan tidak jelas definitifnya. Itu juga akan mempersulit kita sendiri gitu ya. Nah makanya pilihan-pilihan isunya apa yang ingin kita upayakan, bahwa sekarang sudah ada kotak kosong, maka akan kita berikan edukasi politik kepada mahasiswa itu yang bagaimana, bahwa kalau tadi ya kita harus mulai menyiapkan gagasan-gagasan ke depan ya, gagasan-gagasan politik ke depan, dan juga memberikan dorongan kepada partai politik untuk mulai saat ini ya menyiapkan calon ya untuk 5 tahun ke depan. Ya. Karena memilih, Anda mau menggulirkan jangan memilih, malah kena golput kan. Jangan pilihlah, jangan memilih. Nah, kalau kamu ngomong jangan memilih, kenapa kena pidana? Ya, karena ada larangan untuk tidak mengkampanyekan golongan putih. Nah, kalau mengkampanyekan kotak kosong, nggak ada masalah secara hukum, nggak ada masalah. Ayo kita pilih kotak kosong, nggak ada masalah secara hukum. Tinggal argumentasinya kenapa Anda pilih kotak kosong, dan gitu aja. Anda pilih kotak kosong itu argumentasinya apa? Apakah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat kalau kita milih kotak kosong? Ya. Tapi apakah mungkin Pak kalau benar-benar nanti yang misal yang menang kotak kosong ini nanti apakah mungkin tahun yang akan datang itu diulang Pak? Apakah ada pengganti untuk sebagai menjalankan suatu pemerintahan tersebut? Ya tahun depan akan diulang pilkadanya, tapi dengan calon yang berbeda kan itu. Maksudnya gini, akan ada pemilu ulang tahun depan.
ya kan? Iya. Karena ini udah November berarti kan tahun depan. Berarti siapa yang akan calon ke depan? Bisa saja calonnya Pak Edi lagi. Iya. Tapi sama siapa lagi kan gitu. Bisa saja tidak dengan kotak Oposisi, kosong. iya. Bisa saja ada calon dari Golkar yang berdiri sendiri. Ada calon dari Gerindra yang berdiri sendiri. Nah, tahun depan bisa saja tidak dengan kotak kosong, tapi dengan sama-sama calonnya. Calon. Nah, itu kalau diulang tahun depan. Tapi kan energi kita kan juga habis jadinya. Iya. Ya, sekarang ini sudah konsentrasi pilkada, tahun depan pilkada lagi kan gitu. Ini juga mungkin salah satu faktornya Pak. Ini ada pengelompokan aliansi atau koalisi politik pada saat pilpres ternyata berlanjut di pilkada. Nah, ini seolah-olah yang di pilpres sendiri, di pilkadanya seperti jaraknya itu terlalu dekat. Nah, itu ini saya baca di detik.com berstatement bahwa jarak dari pilpres ke pilkada ini terlalu dekat. Makanya partai-partai ini mencalonkan ya seadanya, jadi muncullah kotak kosong tersebut. Ini kita harus lihat bahwa pilkada itu lagi ditata seluruh daerah untuk menjadi pilkada serentak, ya. Iya. Nah, penataan itu memang belum tuntas, ya. Karena kan mulai dari tahun berapa ya? Tahun 2015 itu mulai ada konsep untuk pilkada serentak. Karena kan pilkada di masing-masing daerah itu berhentinya kan beda-beda. Ya, sekarang untuk yang berhenti berbeda-beda itu mulai ditata untuk menjadi pilkada bisa serentak semua. Nah, yang sekarang ini sudah arah proses ke sana. Ya, ada proses ke sana sehingga pilihan atas konsekuensi dari pilkada serentak itu ya salah satunya adalah ketika pilkadanya pas berdekatan dengan pilpres, ya kan, berdekatan dengan pilpres karena konsekuensi dari penataan tadi. Noto biar yang jabatan itu bisa berakhir di sana semua. Nanti kalau sudah ketata semua, pilkada satu itu semuanya sama, masa jabatannya akan sama. Nah, sekarang ini masih berusaha ditata. Nah, konsekuensinya memang yang pilkada kali ini memang berdekatan dengan pilpres, sehingga ya pertama energi yang dikeluarkan dari partai politik untuk tahun ini cukup besar. Iya. Selain untuk kegiatan pilpres, juga untuk kegiatan pilkada. Nah, itu yang membuat juga mereka ya satu sisi ya agak pragmatis juga kan gitu, karena sumber dana dan sumber lainnya sudah sedot untuk kegiatan pilpres. Dananya habis buat kampanye pilpres. Ya, itu jadi ya efek lah, ini konsekuensi dari pengaturan pilkada serentak. Dan tadi itu ya memang kotak kosong ini muncul karena di daerah tidak ada calon yang kuat, tidak ada calon yang akan dipromosikan oleh partainya. Karena bisa mempromosikan siapa? Ya partai politik. Partai politiknya nggak yakin dengan calonnya sendiri, ya kan itu. Nggak yakin dengan calon sendiri, jadi ya wis, muncul kotak kosong. Wis fokus ke yang menang aja gitu. Ya meskipun ini ada putusan MK yang telah memberikan ruang yang luas sebenarnya ya, bagi parpol, non parlemen atau gabungan parpol untuk mengusung calon kepala daerah, karena threshold sendiri sudah diturunkan sebenarnya. Ya, batas suara 6,5 hingga 10%. Nah, tapi ini dipandang putusan MK ini terlambat keluarnya, dipandang seperti itu. Maka dari itu ya muncullah itu tadi fenomena kotak kosong tersebut. Gitu. Ya lambat atau tidak lambat nggak ada pengaruhnya sebenarnya ya, karena justru dengan adanya putusan MK itu semakin mempermudah partai politik untuk mengusung calon, karena tidak harus tergantung dengan jumlah kursi. Ya, kalau dulu kan mereka mau mengusung calon tergantung jumlah kursi. Nah sekarang enggak. Nah sekarang mereka nggak usah jumlah kursi, mereka bisa ngusung sendiri. Ya, artinya mereka juga sebenarnya
nggak ada putusan MK pun mereka Iya, tidak sama punya aja calon dong. gitu loh. Ya, lalu jadi alasan bahwa putusan MK itu terlambat. Ya, kalau mereka dari awal sudah punya calon, pasti mereka akan mencalonkan kadernya sendiri daripada berbareng di satu tempat, ya, satu gerbong kan gitu. Jadi putusan MK sebenarnya mempermudah mereka untuk mengusung calon. Karena udah diturunkan itu tadi thresholdnya. Iya, sudah lebih mudah. Ya. Cuma kan memang nggak ada lagi calonnya, orangnya nggak ada, ya pragmatis. Jadinya nggak ada pilihan kita bagi mahasiswa atau sebagai masyarakat kan, ya udah jadi itu aja pilihannya, nggak bisa beraneka ragam gitu. Ya kita hanya bisa menganggap bahwa memilih dan tidak memilih itu hak. Nah sekarang silakan gunakan hak pilih Anda, mau memilih kota kosong atau memilih calon yang sudah ada. Ya. Yang penting kalau memilih calon sudah ada kan, yang pasti calon yang sudah ada punya visi misi. Kalau kota kosong, visi misinya ya kota kosong. Tapi ini bagi saya sendiri sebagai mahasiswa untuk mengadu gagasan ini jadi nggak bisa Pak. Contoh kayak Pak Eri sama Pak Armuji ini kan, ya keinginan saya sendiri di BEMU sendiri di Badan Eksekutif Mahasiswa itu bisa menghadirkan untuk adu gagasan. Nah di sini karena adanya calon tunggal jadi ya gimana nggak bisa ada gagasan lain gitu kan Pak? Ya jadi kita nggak ada debat. Iya. Kalau kemarin di pilkada lain ada debat publik. Iya. Ya, kalau calon tunggal debat sendiri. Jadi nggak bisa kita mengadu gagasan orang-orang tersebut. Nggak ada debatnya, mau mereka sudah nggak ada lawannya. Nah itu yang jadi hanya masyarakat yang tidak punya banyak pilihan selain memilih apa yang ada. Itu kan nggak sesuai dengan esensi demokrasi yang kita punya banyak pilihan. Ya, kita punya banyak pilihan, yang pilih terserah Anda karena kita punya banyak pilihan. Lalu untuk kedepannya mungkin ada solusi-solusi agar hal-hal seperti demikian, seperti fenomena maraknya kotak kosong ini, ya setidaknya meminimalisir lah angka-angka yang terjadi sekarang Pak. Ya, yang pasti tadi saya sampaikan bahwa yang bisa mencalonkan kepala daerah itu adalah partai politik. Maka ya partai politik seharusnya mulai sekarang itu mulai gerilya, ya, mulai melihat orang-orang yang akan di-endorse untuk 5 tahun ke depan, ya. Khususnya dari kader mereka sendiri ya, siapa yang akan dicalonkan untuk ke depan, ya. Itu harus mulai disiapkan dari sekarang karena waktunya panjang, 5 tahun untuk endorse diri sendiri panjang, ya. Kita siapkan 3 orang, diajari kamu cara publikasi, memperkenalkan diri gimana, cara berhadapan dengan media bagaimana, cara komunikasi publik bagaimana, itu dia di-drill biar elektabilitasnya tinggi, naik. Partai-partai yang lain juga seperti itu. Harapannya kan ke depan partai-partai politik itu punya calon sendiri-sendiri karena tugas mereka adalah mempersiapkan kader-kader nanti, kader-kader politik mereka untuk naik kontestasi nanti. Ya, naik dalam jabatan-jabatan publik. Ya. Ya, urusan pemerintah itu kan banyak ya. Mereka juga harus diajari cara mengelola anggaran, cara memanajemen pekerjaan di pemerintahan, ya kan? Jadi kan karena kalau kita masuk di dalam pemerintahan itu kita tunduk pada peraturan yang berlaku. Kita nggak bisa, kamu cepet. Masalah ada aturannya Pak. Pengadaan cepet. Nah aturannya harus ada lelang dan lain sebagainya. Kita ini ketika kita masuk di pemerintahan, kita pun ini tunduk pada aturan yang berlaku. Nah, yang itu kalau kita pinginnya cepet-cepet tapi birokrasi kan tidak bisa secepat itu kadang-kadang. Nah itu mereka juga harus diajari untuk menyiapkan kader-kader partai politik. Ya. Terus untuk terkait ini Pak, kotak kosong ini kan secara langsung mencerminkan dinamika politik yang amat kompleks lah, di mana partai-partai besar itu bersatu dan berkoalisi itu Pak. Nah, kalau dari saya sendiri, pertanyaan dari saya sendiri, mengapa partai-partai ini bersatu? Kalau jadi gini, ngapain nggak satu aja partainya? Kok tiba-tiba berkoalisi, berbondong-bondong jadi satu? Kalau partainya jadi satu itu agak berat,
ya, karena setiap partai itu punya ideologi punya ya ideologi masing-masing lah ya, yang semuanya terpola jadi partai yang arah nasionalis dan partai agamis. Nah dari sini terus pecah dalam bentuk beberapa partai politik. Jadi kalau mereka suruh gabung jadi satu itu berat, yang akhirnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk ya kita harus menyadari bahwa untuk membangun bangsa ini ya memang perlu koalisi, perlu banyak pihak yang terlibat. Nah, pihak yang terlibat itu pasti punya kepentingan ya, karena dia berdiri sebagai partai politik, maka dia punya banyak kepentingan. Nah, tugas pemimpin itu yang mengakomodir berbagai kepentingan yang masuk itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ya diakomodir, dikendalikan ya agar tetap sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Nah itu yang paling susah itu di situ ya. Paling susah itu mengelaborasi lalu menyatukan berbagai kepentingan di partai politik. Anggap aja ada 10 partai politik yang punya kepentingan masing-masing. Itu nggak mudah, dan itu memang tugas dalam hal ini presiden atau pemimpin negara yang harus punya kemampuan untuk mengakomodir itu ya. Nah ini Pak, saya lagi terpikirkan sesuatu terkait kepentingan tadi. Nah ini ya mungkin agak melenceng sedikit tentang fenomena kotak kosong Pak ya. Di kabinet pemerintahan Prabowo sekarang ini kan banyak petinggi partai sebenarnya yang duduk di kabinet tersebut, kabinet merah putih sekarang. Terdapat wakil-wakil partai, petinggi partai itu masuk semua di situ. Nah, kalau saya sendiri melihatnya terkait kepentingan ini kan petinggi partai mau tidak mau atau secara nggak langsung atau secara langsung pasti membawa kepentingan partai-partai tersebut sendiri-sendiri, Pak. Nah, dalam hal ini apakah Prabowo sendiri itu terkurung dalam suatu kepentingan partai tersebut? Nah, itu apakah Prabowo bisa mengakomodir kepentingan yang banyak sekali itu, Pak? Ya, kalau dari situasi yang ada memang ya tugasnya Pak Presiden memang mengakomodir kepentingan ini ya. Nah, bahwa apakah kepentingannya itu langsung diwujudkan atau tidak itu urusan nanti. Tapi kan keinginan itu dipenuhi. Nah, keinginan itu sudah terpenuhi sekarang ini dengan memberikan jabatan ketua partai politik itu jabatan menteri. Ya, itu sudah keinginan pertama yang sudah terpenuhi. Lalu jumlah partai yang ada di kabinet itu juga cukup banyak. Nah, ya. Dari Partai Golkar ada berapa orang, PAN berapa orang, Gerindra itu semua diakomodir ya. Semua diakomodir. Nah, tinggal menjaga ritme kerja aja sekarang ini kan. Ritme kerja apakah partai ini ketika sudah masuk di pemerintahan maka dia sudah visi misinya sudah ngomong ke visi misi presiden pemerintahan kan itu ya, visi misi pemerintahan sampai dia visi misinya lalu berubah jadi visi misi kepentingan partai politik. Nah ini yang menarik juga ketika ketua partai politik masuk menjadi menteri maka posisi dia kan nggak lagi ketua partai politik, posisi dia adalah menjadi bawahannya presiden. Nah kalau dia sudah menjadi bawahan presiden ya dia harus tunduk pada perintah presiden ya. Bedanya cuma satu, ada ketua partai yang tidak masuk di kabinet ya, misalnya Partai Nasdem. Partai Nasdem dia tidak masuk dalam kabinet ketua partainya, maka kedudukannya dia masih kuat, dia nggak berada di bawah presiden. Dia tetap seimbang dengan pemerintahan karena dia adalah ketua partai politik. Nah sekarang kan ketua partai politiknya kan menjabat sebagai menteri. Dan menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Jadi bawahan presiden. Karena jadi bawahan presiden. Nah ini yang presiden harus bisa menjaga agar kepentingan partaimu sekarang sudah harus melebur menjadi kepentingan pemerintahan. Iya, yang dikhawatirkan mungkin kebanyakan atau saya sendiri yang saya khawatirkan kan
Pak Prabowo sendiri sebagai presiden tidak bisa memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, Pak. Nah, imbasnya pasti ke masyarakat juga, ketidakstabilan politik itu tadi, banyak yang tidak satu visi misi lah sama presiden tersebut. Ya, makanya kan dari awal presiden sudah menegaskan kalau keinginan saya begini. Jadi kalau ada orang yang bermain-main di belakang saya, pasti saya akan selesaikan. Itu artinya dia memberikan pesan kepada partai-partai politik, nih sudah saya kasih nih, sekarang jalan bareng, nggak usah mikirin partaimu, ya sekarang mikir gimana mensejahterakan rakyat melalui kepemimpinan saya. Itu yang harus diingatkan terus oleh presiden kepada partai-partai politik ini agar enggak membawa kepentingan-kepentingan. Ya, agar enggak meleot gitu ya, agar tidak berbelok sesuai dengan kepentingan partai politiknya. Ya, mereka harus, saya yakin presiden pasti mengingatkan terus, baik secara formal dalam konteks pidato-pidato resmi atau secara informal melalui tim-timnya yang sedang ada di sana, yang membangun komunikasi dengan banyak hal. Kecuali tadi ada menterinya yang nakal tiba-tiba langsung ketangkap KPK, ya sudah selesai dia kan. Karena kan ketika kita jadi menteri kita punya kewenangan, kita punya kewenangan mengelola anggaran, kewenangan untuk menyetujui, kewenangan untuk mencairkan. Nah, yang kayak gini ini nih nggak bisa dikontrol secara pribadi nggak bisa dikontrol, tetapi secara kelembagaan bisa. Caranya bagaimana? Setiap kementerian itu biasanya didampingi oleh BPKP, ya, Badan Pemeriksa Keuangan Bangunan, ya. Jadi ketika dia ada program dirapatkan, ditayangkan, langsung dihitung-hitung berapa biayanya dari BPKP, gimana perhitungannya, oke aman, jalan. Jadi sehingga potensi korupsinya bisa diminimalisir atau tidak terjadi. Kenapa? Sebelum kita merencanakan kegiatan, mereka sudah mendampingi, ya, mendampingi dalam proses tersebut. Sering terjadi kan, udah nih ada anggarannya, udah langsung serap aja. Nah, terserap itu berapa? Karena di situ ada pembayaran kan. Itu sudah dicegah oleh BPKP. Terkait dengan kampanye Presiden Prabowo sendiri kan menggembar-gemborkan berantas korupsi. Nah, itu sendiri menurut saya ya insya Allah Pak Prabowo sendiri bisa menerapkan hal tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri di kabinet tersebut ya banyak petinggi-petinggi partai masalahnya. Ya memang tantangan adalah korupsi itu sendiri. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah memberikan ancaman dalam tanda kutip bagi mereka agar menterinya tidak melakukan korupsi dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang tadi. Nah, kalau itu terjadi ya sudah, karirnya akan habis. Nah, tinggal sekarang ya gimana menjaga ritme kementerian ini agar tidak tergoda kan gitu ya. Tidak tergoda. Ini kan masih seminggu ini ya. Mereka belum buat kantor. Belum, anggaran itu baru nanti di Januari baru mulai jalan-jalan gitu ya, mulai running itu di Januari. Sekarang ini masih menata organisasi, masih menata ini, itu belum kerasa ya. Nanti kalau sudah memang anggaran sudah ada, nah itu biasanya godaannya di situ. Ya, godaan sebagai seorang pejabat yang digunakan adalah uang negara, maka sekecil apapun uang negara itu digunakan untuk kepentingan pribadi, pasti indikasinya pada tindak pidana korupsi. Terus terkait dengan gemuknya kabinet merah putih sendiri, Pak, itu Pak Bambang sendiri setuju apa memiliki pendapat lain terkait banyaknya menteri di kabinet merah putih sendiri? Kan terdapat 48 kementerian. Kalau secara regulasi ya, karena ada perubahan undang-undang kementerian negara bahwa jumlah menteri itu diserahkan kepada presiden terpilih, ya berarti sah-sah saja secara hukum ya. Kenapa? Karena diberi ruang kepada presiden untuk menambah atau mengurangi jumlah menteri. Nah,
konsekuensinya dengan adanya penambahan jumlah menteri kan ada penambahan Anggaran tadi. anggaran beban Iya. beban anggaran untuk pemerintah pusat itu jadi tinggi sekali karena setiap orang pasti akan mendapatkan, setiap menteri dia pasti akan dapat pengawalan, rider mobil, dinas dan lain sebagainya, dan belum dan wakil menteri yang lain. Iya. Semuanya akan mendapatkan jatah yang sama. Nah ini saya belum dapat detailnya berapa anggaran gemuknya tadi ya. Anggaran gemuknya. Nah kalau anggaran ini nanti implikasinya pada kepentingan masyarakat, implikasinya karena beban anggaran semakin tinggi, lalu akhirnya ada kebijakan-kebijakan lain untuk memberatkan rakyat, ya jadi masalah nanti. Nanti mungkin ada pajak lagi tambahan, ada tarikan-tarikan lagi, itu yang nanti malah justru memberatkan Rakyat sendiri. Iya, masyarakat. Jadi kalau secara hukum ya sah-sah saja presiden membuat kementerian dengan jumlah yang banyak itu. Nah, tinggal kita lihat nanti bagaimana efektivitasnya dan efek anggaran jumbonya itu ke masyarakat, apalagi khususnya ke daerah-daerah. Itu pasti implikasinya sangat besar sekali. Iya. Mungkin ini balik lagi Pak ya ke untuk yang fenomena kotak kosong tadi Pak. Mungkin ini juga pertanyaan terakhir untuk Pak Bambang, statement terakhir lah untuk pilkada kotak kosong sendiri. Ini bagaimana untuk kedepannya ya, mungkin lebih baik lagi atau ada saran-saran untuk ya bagi kami mahasiswa agar nantinya bisa menyuarakan hak-hak masyarakat lah, agar nanti demokrasi tetap berjalan. Ya, yang yang berkaitan dengan ini lagi berkaitan dengan fenomena pilkada, yang pasti ada proses-proses kampanye, ada proses-proses edukasi politik yang dilakukan oleh partai-partai pengusung, itu bisa kita tindak lanjuti. Artinya apa? Kalau kebetulan di Surabaya ini tidak ada lawan, ya jadi adalah kita nggak mendapatkan pendidikan politik dari partai politik, ya, tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai siapa calon kita sebenarnya. Kenapa? Karena seakan-akan nggak ada lawannya. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa kan ingin mendapatkan informasi yang banyak tentang itu. Nah, memang pegangan utama kebetulan karena kita adalah dari Fakultas Hukum, kita lihat dulu aturan dan regulasinya. Ya, tadi saya katakan regulasi utama dipelajari dulu, ya, sebagai pijakan awal kita untuk melihat fenomena tersebut. Nah, bahwa nanti dalam regulasi itu terjadi persoalan, itulah titik kritis kita. Tadi saya katakan fenomena pilkada kosong ternyata kan sudah diatur. Sah sudah diatur karena di pasal 54C tadi ada. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus seperti ini, kan itu juga tidak baik dalam konteks demokrasi. Artinya secara hukum sah, tapi dalam konteks keberlangsungan demokrasi itu jadi tidak baik. Itu adalah titik kritis kita. Nah, teman-teman di mahasiswa kadang-kadang terabaikan di konteks aturan ini, menganggap semua pendekatan lebih kepada pendekatan politik. Bahwa sebenarnya ini karena politik. Sedangkan politik itu tidak ada standarnya. Standar ukurnya bagaimana, karena politik itu kaitannya dengan persepsi kan. Nah, persepsi. Tapi kalau kita ada dasarnya, tapi habis itu kita kritis juga dasarnya tuh, ya kan? Ada dasarnya, tapi kita kritisi dasar ini, kenapa diatur semacam ini, lalu fenomena seperti itu, ya kita kritisi. Nah, dengan dasar itu Anda punya kemampuan yang lebih. Kalau Anda langsung fokus pada politik, kok ambil mahasiswa fisik jadinya. Artinya kan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik kan. Sedangkan kalau bedanya dengan mahasiswa hukum, pendekatan kita pakai pendekatan hukum, tapi ada teori kritisnya dengan aturan hukum tadi. Nah, itu yang
membedakannya. Karena dulu kalau saya seperti Anda juga sama, pendekatan yang saya gunakan lebih banyak pendekatan sosial politiknya. Sosial politiknya. Tapi ternyata semakin ke sini pendekatan sosial politik itu sebagai tambahan saja. Ya, kebijakan dasar tetap pendekatan hukum plus tambahan pendekatan sosial politik yang saya miliki kan gitu. Karena saya karena kita backgroundnya dari hukum. Karena kalau saya pakai pendekatan sosial politik ya nggak jauh beda dengan anak-anak fisik yang sudah lebih mendalami tentang sosial politik lebih dalam kan gitu. Ya. Ya untuk dari saya sendiri untuk politik itu kalau hari ini saya lihatnya politik lebih di atas dari hukum, Pak. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat pasti sebenarnya nggak ada, lalu diadakan, lalu mereka ini bisa masuk dengan ya secara sah seperti ini, Pak. Ya. Yang putusan MK kemarin. Karena memang hukum itu adalah suprastruktur. Hukum itu suprastruktur. Infrastrukturnya kan sebenarnya ekonomi. Tapi karena di kita itu fenomenanya politik itu kadang-kadang lebih dominan daripada hukum, apalagi juga pembentuk hukum itu adalah mereka yang berkecimpung dalam dunia politik, sehingga kita nggak bisa melepaskan diri bahwa setiap norma-norma yang ada di situ itu pasti ada dalam tanda kutip kepentingan politiknya. Yeah. Ya. Tetapi seluruh norma-norma itu juga bisa dianalisis secara hukum dengan konsep-konsep hukum yang itu juga menambah khasanah kita, ya kan? Kepentingan politiknya kan gampang dianalisis, mudah dianalisis, ya. Yang nggak bisa dipunyai oleh mahasiswa lain itu kan analisis hukumnya secara detail, ya kan? Analisis hukumnya secara detail itu yang tidak dipunyai. Kalau analisis sosial politiknya, oh ini karena ada kepentingan ini sehingga lahir itu. Oh iya betul. Tapi analisis normatifnya, kenapa undang-undang ini jadi gini itu yang belum dimiliki secara mendalam. Ya, analisis di bidang hukumnya. Mesti memang politik, misalnya kita akan memandang politik lebih dominan Daripada hukumnya daripada hukum, karena beberapa undang-undang kita dibentuk dengan kepentingan politik tadi. Tapi ketika sudah jadi norma, ya, maka kita gunakan analisis hukumnya untuk lebih mendalami aturan itu, sehingga kita bisa pada kesimpulan selain analisis hukum, di mana analisis politiknya masuk. Maksudnya gini, dalam undang-undang itu di mana kepentingan politiknya masuk sih? Di norma mana? Iya. Di norma mana sehingga itu menjadi masalah. Gitu. Yang jadi masalah itu di norma mana ini di pasal ini. Ya. Misalnya saya contohkan di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu dari dulu sudah lazim bahwa dalam pembentukan undang-undang itu, yang bentuk undang-undang itu siapa sih kalau di konstitusi? Presiden sama DPR. Tapi di situ di Undang-Undang 12 diberi peran namanya fraksi. Fraksi-fraksi dari partai-partai itu. Fraksi kan dari gabungan dari partai politik, namanya fraksi. Lah, kok terlibat di situ? Ya. Dan itu ya dari undang-undang yang lama sekarang tetap ada nomenklatur itu. Ya. Sehingga di mana kepentingan politik itu masuk? Ya lewat fraksi. Ya. Karena di situ diakomodir. Ketika usulan undang-undang itu dari presiden, maka presiden harus paparan kepada siapa? Kepada DPR, DPD, fraksi. Kok aku paparan nih ketiga fraksi kan bukan siapa-siapa sebenarnya. Siapa-siapa, tapi diakomodir di dalam undang-undang sebagai pihak juga yang berkepentingan memberikan tanggapan atas rancangan undang-undang dari presiden. Yo, di sini nih kepentingan politiknya masuk. Nah, itu. Jadi nggak ujuk-ujuk, oh karena DPR itu presiden, DPR itu orang dari partai politik, presiden dari partai politik, berarti itu kepentingan politik. Nah itu pendekatan yang sangat sederhana. Lalu untuk apakah ada juga kepentingan-kepentingan politik yang mengaruhi
fenomena kotak kosong ini muncul, Pak. Nah, itu nanti kedepannya dari kita sendiri, Sospol ini kan di Kabinet Vijendra BMU ini barusan dibentuk masalahnya. Nah, dari mungkin Pak Bambang ada saran buat kita lah dari BMU untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait hal-hal seperti ini kedepannya. Ya, sekarang ini kebetulan fenomena politik dan hukumnya tinggi nih, ya. Pertama banyak lembaga baru, ya. Banyak isu-isu baru di bidang politik hukum, ya. Nah, Anda bisa membuat kajian-kajian, ya. Kalau teman-teman itu bisa buat paper apa ya jenis itu, semacam paper 20 halaman, ya. Okay. Nanti biasanya yang itu nanti dipublikasikan, lalu buat podcast seperti ini, ya. Lalu white paper buat kajian. Jadi kajian-kajian yang sebenarnya yang seperti ini, podcast ini ditindaklanjuti dengan kajian, bisa Anda buat kajian, ya. Lalu idenya Anda apa? Itu hasil dari forum inilah. Ya, lalu diupload, disosialisasikan. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk melatih nalar kritis kita, ya, melalui nalar kritis. Kalau Anda buka website LSM itu kan dia tiap bulan mengeluarkan paper apa gitu. Karena dalam 1 bulan ini fenomena yang terjadi apa? Oh, jumlah kementerian yang bertambah. Nah, Anda buat kajian, nanti November rilis kajian BEM terhadap fenomena kabinetmu, apa dasarnya, terus apa konsekuensinya. Nah, itu kajian. Nah, itu nanti akan kita diskusi. Kita bahan diskusi. Fenomenanya ya mungkin ya kita bisa buat dari teman-teman dulu, kita diskusi topik itu internal. Lalu nanti mungkin undang narasumber. Lalu Anda ngambil sikap berdasarkan pandangan-pandangan tadi, sikap BEM FH bagaimana kan itu. Nanti biasanya orang kalau yang 20 halaman itu malas baca, lalu dibuat poster-poster yang kecil-kecil itu ya. Iya. Kayak Tempo di Instagram kan banyak itu. Buat poster-poster gitu sehingga orang lebih mudah membacanya, lihat. Ya. Tapi kan pasti itu semua dibuat dari kajian yang mendalam dulu, lalu dibuat sikap. Jadi sekarang fenomenanya banyak isu hukumnya yang mau diangkat, tadi isu tentang kementerian, ya kan? Kementerian jumlahnya bertambah, ya, konsekuensinya apa? Referensi juga sekarang banyak ya, kita bisa ngambil dari berbagai macam, tinggal dikaji. Terus apalagi isu-isu daerah, maksudnya untuk lokal-lokal sendiri. Ya, sebenarnya untuk Surabaya sendiri banyak banget. Ya, di lokal sendiri itu kita kekurangan narasumber ya. Ya, di lokal itu di Surabaya kita itu kekurangan narasumber yang kompeten untuk ngomong terkait isu-isu kepemerintahan publik. Karena selama ini kalau wartawan itu cari pakar selalu larinya ke LBH, lembaga badan hukum. Cari lembaga lain di Surabaya mana? Minim. Iya. Gak ada yang perhatian terhadap isu publik, mengkritisi pemerintah misalnya, memberikan masukan kepada pemerintah, nggak ada. Isu lokal itu justru kurang pembahasan. Saya dulu pengen bentuk itu, cuma sih SDM-nya masih belum. Keinginan ada tapi timnya masih belum. Iya. Ya mungkin nanti di Kementerian Sosial Politik ini bisa mengakomodir lah seperti hal-hal yang disebutkan Pak Bambang tadi. Ya. Seperti itu. Nah ini ya kebetulan udah 1 jam Pak tadi kita bicara, nggak kerasa sebenarnya Pak. Oke. Ya kami dari Kementerian Sosial Politik dari BMU sendiri juga mengucapkan terima kasih banyak untuk ketersediaan Pak Bambang sendiri udah hadir di obrolan politik kami. Ini adalah obrolan politik sebenarnya proker awal dari kita Pak. Dan ya terima kasih banyak untuk Pak Bambang telah hadir di obrolan politik podcast ini. Oke, terima kasih. Jadi ini juga jadi awalan kita, ya. Mungkin juga nanti bisa continue, ya. Yeah. Atau ini apa tiap
minggu atau tiap bulan ada obrolan politik ya, yang isunya juga macam-macam ya. Isu internasional ada Indonesia mau gabung BRIC, kan itu juga menarik kan. Itu kan juga politik-politik dan hukum internasional kan itu ya. Ya mungkin itu aja Pak dari kami, udah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Bambang sendiri terkait undangan kami di obrolan politik hari ini. Oke, terima kasih.